Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Segenap insan adiaksa di seluruh tanah air, dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya banggakan. Para peserta upacara, segenap hadirin serta undangan yang saya hormati. Hari Bakti Adiaksa tahun ini dilaksanakan dalam suasana mewah. Upacara Hari Bakti Adiaksa kali ini selain dilaksanakan secara sederhana dan hikmat, namun juga diikuti oleh peserta upacara secara online. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Untuk itu, setiap insan adiaksa dalam setiap kondisi apapun harus berinovasi untuk kejaksaan lebih baik. Dalam adaptasi kebiasaan baru atau yang sebelumnya disebut sebagai tatanan normal baru, suasana pandemi COVID-19 ini tidaklah menjadi hambatan bagi kita untuk tidak tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas limpahan rahmat karunia-Nya dan perlindungannya kita masih diberi kesempatan untuk dapat memperingati Hari Bakti Adiaksa yang ke-60 pada tanggal 22 Juli tahun 2020 secara serempak melalui sarana virtual ini. Hari Bakti Adiaksa yang setiap tahunnya diperingati sudah selayaknya kita maknai bersama-sama sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua yang telah kita lakukan selama ini. Hal ini perlu untuk menyatukan kembali pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Saudara-saudara sekalian, para hadirin peserta upacara yang berbahagia, Hari Bakti Adiaksa tahun 2020 mengangkat tema terus bergerak dan berkarya. Tema ini sangat relevan untuk mengingatkan serta mengugah kembali komitmen Korps Adiaksa agar tetap produktif, inovatif, optimal, dan tidak surut di tengah berbagai kendala, hambatan dalam kondisi sesulit apapun. Terlebih saat ini negara kita menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan dampak di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Pandemi yang telah berlangsung selama 3 bulan lebih itu tidak hanya berimbas pada kesehatan semata, namun juga memukul perekonomian Indonesia, bahkan perekonomian dunia. Bertolak dan situasi darurat tersebut, pelaksanaan peran dan tanggung jawab segenap jajaran kejaksaan harus diiringi dengan setinggi-tingginya responsif sepekan terhadap krisis, kepekaan terhadap krisis yang di tengah berlangsung. Sikap tersebut akan mendorong dan menggerakkan kita secara solid, militan untuk peduli, proaktif, dan turut berkontribusi secara positif dalam upaya percepatan penanganan krisis. Untuk itu, dalam situasi ini, jangan sampai kita mengendorkan semangat bahkan bermalas-malasan. Suatu krisis justru mengharuskan, memicu kita untuk senantiasa tetap bergerak, merapatkan barisan, bekerja keras guna memastikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Wujudkan terus nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum hingga kehadiran kejaksaan dapat dirasakan manfaatnya untuk masa pandemi ini. Di samping itu, dalam kondisi keberlakuannya adaptasi kebiasaan baru, hendaknya seluruh aparatur kejaksaan segera beradaptasi untuk mematuhi protokol kesehatan adalah hal yang paling utama ketika kita semua dituntut meningkatkan performa kejaksaan di masa pandemi.
segenap jajaran memahami kapasitas sebagai pilar utama yang mendukung dan memastikan setiap kebijakan pemerintah dalam upaya memerangi COVID-19 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal itu semata-mata ditujukan agar kesejahteraan, keselamatan rakyat Indonesia dapat terjamin di masa sulit ini. Oleh karena itu, selaku aparat penegak hukum, kita bertanggung jawab penuh untuk menghadirkan penegak hukum yang determin dalam memacu akselerasi penanganan COVID-19 dalam pemulihan ekonomi nasional. Percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi akan memunculkan sejumlah tantangan dan dukungan, dan penegasan kita menjadi sangat urgen dan krusial untuk menjamin setiap tahap pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara sinergis melalui jalinan kerjasama koordinasi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau stakeholder. Keterpaduan lintas sektoral kita harapkan menjadi suatu faktor utama yang mendukung keberhasilan Indonesia agar dapat bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, warga Adiaksa yang saya banggakan, selain memastikan kecepatan penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, salah satu tugas besar yang telah menanti adalah mewujudnya keberhasilan penghelatan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilakukan serentak pada tahun 2020. Ada 261 kabupaten dan kota dan 9 provinsi. Dalam rangka menghadirkan pilkada yang berkualitas, saya minta segenap jajaran kejaksaan agar proaktif dalam mengawal, menjaga pelaksanaan pilkada. Peran strategis kejaksaan dalam serta penegakan hukum terpadu atau sentra Gakumdu harus selalu dioptimalkan guna menciptakan kerjasama yang sinergis dalam penyelesaian persoalan yang timbul di dalam pilkada. Dalam upaya untuk menjamin kredibilitas pilkada tahun 2020, saya tegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum, kejaksaan khususnya, di sentra Gakumdu untuk bersikap netral, independen, dan objektif dalam rangka menghadirkan upaya penegakan hukum yang imparsial dan tidak memihak. Saya tegaskan pula sebagai aparatur negara agar peran kejaksaan dapat membedakan peran aktif, memberdayakan peran aktif, menentukan keberhasilan pilkada. Pada satu sisi, setiap aparat negara merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Untuk itu gunakanlah hak pilih saudara-saudara secara bijak dan jangan golput. Sedangkan dari sisi lain, setiap pegawai kejaksaan dan jaksa dituntut untuk menjaga netralitas dengan tidak mendukung atau melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Berkenaan dengan itu tersebut, saya tegaskan kepada saudara-saudara untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye mendukung calon kepala daerah atau wakil calon kepala daerah, tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan atau dinas dalam kegiatan kampanye, tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon. Bapak, Ibu, peserta yang saya hormati, dalam upaya memastikan keberhasilan agenda nasional sebagaimana yang diuraikan tetap berjalan dengan baik, kita membutuhkan institusi atau perangkat hukum yang kuat dan bersih. Ketersediaan perangkat hukum yang berkualitas tersebut menjadi syarat mutlak terciptanya penegakan hukum yang diandalkan, terpercaya untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan.
Untuk itu, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kita semua agar selalu menjaga integritas, menjauhi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan segala bentuk perbuatan yang dapat menurunkan kewibawaan, serta merusak citra institusi dan diri sendiri. Tetap tingkatkan kewaspadaan dengan terus melakukan pengawasan melekat di lingkungan jajaran kita masing-masing. Upasakan terus mewujudkan aparatur kejaksaan yang profesional, bermartabat, terpercaya, dan tentunya berintegritas. Saya sering katakan, saya tidak butuh orang yang pintar.